Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatun Sa'diyah, NIM 190180035. Program Studi Sistem Informasi Universitas Malikos Saleh. Selama 30 menit ke depan, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Kecerdasan Bisnis dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 14. Baiklah, pertemuan 9 dan 10. Pokok bahasan atau judul dari pertemuan 9 dan 10. Yang pertama ada pengantar Enterprise Resource Planning, yang kedua perkenalan Power BI, dan yang ketiga tutorial Power BI. Untuk bahasan yang pertama yaitu pengantar Enterprise Resource Planning. Apa itu ERP? ERP adalah sebuah konsep untuk merencanakan serta mengelola sumber daya perusahaan, misalnya waktu, dana, material, agar pendayagunaan sumber daya perusahaan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan semua pihak yang berkepentingan. Ada beberapa definisi lain dari ERP itu sendiri, yaitu ERP terdiri atas paket software komersial yang menjamin integrasi atas semua aliran informasi di perusahaan. Contohnya keuangan, akuntansi, SDM ataupun sumber daya manusia, rantai pasok, dan informasi konsumen. Definisi kedua, ERP adalah paket sistem informasi yang dapat dikonfigurasi serta mengintegrasikan informasi dan proses yang berbasis informasi di dalam dan lintas fungsional dalam sebuah organisasi. Definisi ketiga, ERP adalah satu basis data, satu aplikasi, dan satu kesatuan antarmuka ataupun interface di seluruh enterprise. Research ataupun sumber daya adalah dapat berupa aset perusahaan. Contohnya aset keuangan, SDM, konsumen, supplier, order teknologi, dan strategi. Sumber daya organisasi akan menjadi tanggung jawab dan tantangan bagi manajemen untuk dikelola agar menghasilkan keuntungan. ERP juga dapat dideskripsikan sebagai sebuah konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya organisasi agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan nilai tambah bagi seluruh pihak yang berkepentingan ataupun stakeholder atas organisasi tersebut. Tujuan dari sistem ERP untuk mengkoordinasikan bisnis organisasi secara keseluruhan. Dalam organisasi perusahaan, tujuan dari sistem ERP adalah untuk yang pertama, untuk otomatisasi dan integrasi proses bisnis. Yang kedua, untuk pembagian database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise. Yang ketiga, untuk perusahaan menghasilkan informasi yang real time. Dan yang terakhir, untuk perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan.
Judul yang kedua yaitu perkenalan Power BI. Apa itu Power BI? Power BI adalah layanan berbasis cloud yang mempunyai fungsi untuk memvisualisasi data secara lebih mudah, interaktif, dan live. Apa saja kegunaan dari Power BI? Kegunaan dari Power BI adalah mampu memvisualisasikan data dari berbagai tempat, seperti layanan cloud, streaming data, on-premise database, dan Excel spreadsheet. Dan ada juga kegunaan lain daripada Power BI, yaitu untuk menampilkan data secara real-time dan dapat menghasilkan grafik yang interaktif yang mampu melihat detail data secara lebih lengkap. Ada beberapa building blocks Power BI, antara lain adalah ada yang namanya visualization. Visualization ini ataupun visual merupakan representasi data dari data berupa grafik, color-coded map, dan bentuk visual lainnya. Yang kedua, ada datasets. Datasets ini adalah koleksi atau kumpulan data yang digunakan oleh Power BI untuk membuat visualisasi data. Dataset ini bisa berupa tabel Excel, database online, dan lain-lain. Yang ketiga ada report. Report adalah koleksi dari visualisasi data yang dikumpulkan ataupun ditampilkan dalam satu halaman yang sama. Keempat, ada dashboard. Dashboard merupakan quick insight dari visualisasi data-data yang dapat diakses oleh rekan-rekan sekalian. Yang kelima, ada tiles. Tiles ada visualisasi adalah data tunggal yang ada pada Power BI. Biasanya ini dia berupa kotak-kotak yang berisi grafik. Siapa sajakah orang yang dapat menggunakan Power BI? Orang-orang yang dapat menggunakan Power BI yaitu research, startup yang ingin memonitor data, dan siapa saja yang ingin memvisualisasikan, memonitor, dan mempresentasikan data. Sumber-sumber data BI yang dapat kita gunakan. Yang pertama files, yang kedua content page, yang ketiga database, yang keempat table and matrix, yang kelima scatter chart, yang keenam waterfall, yang ketujuh box and single number cards. Dan bahasan yang ketiga yaitu tutorial Power BI. Adapun tutorial Power BI adalah sebagai berikut. Pertama, download Power BI versi desktop terlebih dahulu, lalu install di komputer ataupun laptop. Untuk memulai menggunakan Power BI, langkah pertama, kita ambil sumber data yang ingin kita visualisasikan dengan mengklik Get Data. Lalu kita menyusun report. 5 area utama report view, yaitu 1. Ribbon. Ribbon adalah perintah umum yang berhubungan dengan reports dan visualization. Yang kedua, report view atau kanvas, yaitu grafik visualisasi dibuat dan diatur. Yang ketiga, Tapix. Tapix ini adalah menambah atau mengganti halaman report. Yang keempat, ada panel visualization. Panel visualization dapat digunakan untuk mengganti jenis visualisasi, mengkustomisasi warna, menambah filter,
dan mengganti form dan lain-lain. Yang kelima, ada namanya funnel fields. Funnel fields ini adalah elemen yang difilter yang dilakukan dengan drag and drop ke dalam report view. Cara melakukan drag and drop pada data, yaitu dari funnel field ke report, dan adalah cara kita untuk membuat visualisasi data. Dengan panel visualization, kita dapat mengganti jenis visualisasi apa aja yang kita inginkan. Jika report udah selesai, gunakanlah tombol publish untuk mempublikasikan report. Selanjutnya, pertemuan 11. Pokok bahasan ataupun judul yaitu memanfaatkan fitur visualisasi Power BI. Cara mengolah data kemudian memvisualisasikannya dalam bentuk diagram ataupun grafik serta map adalah langkah pertama kita mengimport data dari Excel. Cara mengimport datanya dari menu ribbon, klik Excel, lalu pilih data yang ingin kita olah. Misalnya, data yang kita olah adalah data penjualan buah. Setelah kita memilih data penjualan buah, selanjutnya kita pilih visualisasi ataupun visualization. Di dalam visualisasi ini terdapat berbagai macam bentuk yang kita inginkan, seperti ada grafik, map, serta lain-lainnya, dan kita pilih salah satu. Misalnya kita memilih cluster column chart. Setelah kita memilih cluster column chart, akan muncul grafik di layar. Lalu kita geser grafik tersebut. Lalu selanjutnya di visualisasi ada menu fields. Fields ini adalah elemen apa saja yang ada dalam data kita. Di dalam data penjualan buah, elemen yang ada di sana seperti apel, jeruk, mangga, manggis, dan melon. Di bawah menu visualisasi ada axis. Axis ini berguna sebagai pembanding. Lalu kita klik tanggal pada axis. Misalnya kita membandingkan data penjualan buah, yaitu buah apel, mangga, manggis, dan melon dengan tanggalnya. Selanjutnya klik value. Value ini adalah nilai yang menjadi pembanding dari data kita tadi. Cara menggunakannya, tarik value, lalu ke fields. Contohnya, fields apel, jeruk, mangga, manggis, dan melon. Otomatis data penjualan buah tadi, data apel, jeruk, mangga, manggis, dan melon akan muncul. Datanya ini akan diambil dari data yang tertinggi ke terendah. Cara mengolah datanya, pertama kita buatlah judul. Caranya, pilih insert, tekan menu text box, lalu atur jenis tulisan, ukuran, warna, dan lain-lain sesuai dengan keinginan kita. Jika kita ingin mengganti visualisasi lagi, ataupun dari grafik tadi ke yang lainnya, pilihlah di menu visualization ataupun visual. Ganti sesuai yang kita inginkan.
Itu adalah pokok bahasan dari pertemuan 11. Selanjutnya pertemuan 12. Di dalam pertemuan 12, judul yang dibahas adalah memanfaatkan fitur visualisasi Power BI lanjutan. Kita memanfaatkan Power BI lanjutan ini, kita akan menggunakan data Excel yang kemarin, yaitu data Excel data penjualan buah. Selanjutnya tetap sama, kita mengimport data dari Excel. Dari menu ribbon, kita klik Excel, lalu pilih data yang ingin kita olah, yaitu data penjualan buah. Setelah kita mengkliknya data penjualan buah, muncullah navigator. Pilih sheet 1, lalu muncul preview, dan kita klik load. Tunggu sebentar, setelah selesai dari menu fields, klik sheet 1, lalu pilih jenis visualization yang diinginkan, contohnya cluster bar chart. Kriteria untuk pembanding data penjualan buah ini kita buat tanggal, yaitu di axis. Selanjutnya di value, klik apel, jeruk, mangga, melon, dan tanggal untuk pembandingnya. Dan kita pilih visualisasi yang kita inginkan. Diharapkan kita memilih visualisasi yang mudah untuk membaca data. Selanjutnya, kita pilih insert, pilih text box untuk membuat judul dari data penjualan buah kita tadi. Lalu kita atur gaya huruf, ukuran hurufnya sesuai dengan keinginan. Di bawah visualisasi ada menu format. Jika kita klik menu format, kita bisa menyesuaikan warna, posisi, background sesuai dengan keinginan kita. Itu merupakan pertemuan 12. Sekarang pertemuan 13. Judul yang dibahas adalah memanfaatkan query Power BI. Caranya, kita menggunakan data yang kemarin di pertemuan 11 dan 12, yaitu data penjualan buah. Lalu kita impor lagi dari Excel. Lalu kita mau mengolah data penjualan buah. Setelah itu akan muncul navigator, pilih sheet 1, dan akan muncul preview. Lalu kita klik load. Setelah selesai dari menu fields, klik sheet 1 yang menampilkan apel, jeruk, mangga, manggis, melon, dan tanggal. Lalu checklist semuanya. Selanjutnya di menu ribbon, kita lihat menu query. Lalu kita klik transform data. Dan kita akan memasuki menu query ataupun hasil dari Excel tadi akan ditampilkan di Power Query Editor. Power Query Editor ini adalah data perbandingan penjualan buah yaitu per tanggalnya. Di ribbon sendiri ada beberapa menu yang ada, dan salah satunya adalah menu home. Menu home. Di dalam menu home ada beberapa option yang bisa kita gunakan. Yang pertama, new search. New search ini gunanya untuk mengambil database atau data dari Excel, SQL, server, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada namanya research search. Research search ini adalah data yang sedang kita gunakan. Yang ketiga, ada data source setting. Data source setting ini adalah
untuk pengaturan data. Yang keempat ada manage parameters. Yang kelima ada properties. Yang keenam ada remove column. Yang ketujuh ada choose column. Dan masih banyak lagi yang ada di menu home. Selanjutnya kita ke menu transform. Ada juga beberapa option yang ada di menu transform, yaitu group by, use first row as headers, data type wall number, replace values, move, fill, split column, statistics, format, dan lain-lain. Terus ke menu add column, ada juga beberapa optionnya. Ada column for examples, ada custom column, ada conditional column, ada index column, ada statistics, ada text analytics, dan ada vision, dan masih banyak lagi. Di dalam menu view ada juga beberapa yang ada query setting, ada formula bar, ada column distribution, ada column profile, dan column go to column, dan lain-lain sebagainya. Di dalam menu help juga ada beberapa option. Ada diagnose tape, ada start diagnostics, dan ada diagnostics options. Pembahasan tadi merupakan pertemuan dari 13, selanjutnya kita ke pertemuan 14. Pokok bahasan yang dibahas dalam pertemuan 14 adalah memanfaatkan query Power BI. Apa itu Power Query? Power Query adalah mesin transformasi data dan persiapan data. Dengan menggunakan Power Query, kita dapat melakukan pemrosesan data ekstrak, transformasi, dan muat ataupun ETL. Power Query ini dapat kita temukan dalam produk dan layanan Microsoft, di antaranya produk Excel for Windows, M-Engine-nya mendukung, Power Query Desktop-nya mendukung, Power Query Online-nya tidak mendukung, Data Plus-nya tidak mendukung. Di produk Excel for Macs, M-Engine-nya mendukung, Power Query Desktop-nya tidak mendukung, Power Query Online-nya tidak mendukung, Data Flows-nya tidak mendukung. Di Power BI sendiri, M-Engine-nya mendukung, Power Query Desktop-nya mendukung, Power Query Online-nya mendukung, Data Flows-nya mendukung. Di produk Power Apps, M-Engine-nya mendukung, Power Query Desktop-nya tidak mendukung, Power Query Online-nya mendukung, Data Flows-nya mendukung. Di Power Automate, M-Engine-nya mendukung, Power Query Desktop-nya tidak mendukung, Power Query Online-nya mendukung, dan Data Flows-nya tidak mendukung. Di produk Azure Data Factory, M-Engine-nya mendukung, Power Query Desktop-nya tidak mendukung, Power Query Online-nya mendukung, dan Data Flows-nya mendukung.
Di SQL Server Integration Service, mEngine-nya mendukung, Power Query desktop-nya tidak mendukung, Power Query online-nya tidak mendukung, data flows-nya tidak mendukung. SQL Server Analysis Service, mEngine-nya mendukung, Power Query desktop-nya mendukung, Power Query online-nya tidak mendukung, data flows-nya tidak mendukung. Dan yang terakhir, Product Dynamics 365 Customer Insights, mEngine-nya mendukung, Power Query desktop-nya tidak mendukung, Power Query online-nya mendukung, dan data flows-nya mendukung. Itu merupakan layanan di Microsoft Word yang bisa kita terapkan. Keterangan untuk yang di atas adalah mEngine. Apa itu mEngine? mEngine adalah eksekusi query yang mendasari yang menjalankan query yang dapat dinyatakan dalam bahasa rumus Power Query atau M. Di atas juga ada Power Query Desktop. Apa itu Power Query Desktop? Power Query Desktop adalah pengalaman Power Query bisa kita ditemukan di aplikasi desktop. Selanjutnya ada Power Query Online. Apa sih Power Query Online? Power Query Online adalah pengalaman Power Query bisa kita temukan di aplikasi browser web. Selanjutnya tadi ada Data Flows. Apa itu Data Flows? Data Flows adalah Power Query sebagai layanan yang berjalan di cloud dan agnostik produk. Hasil yang disimpan dapat digunakan di aplikasi lainnya. Itu adalah keterangan dari yang tadi saya jelaskan, yang mendukung dan tidak mendukung. Poin selanjutnya, yang terpenting yang harus kita ketahui adalah di ribbon. Ada itu transform, macam-macam fungsi. Macam-macam fungsi yang ada di transform ini harus kita ketahui dan harus kita coba. Di dalam menu transform ini ada menu statistik. Statistik ini diketahui fungsinya untuk apa saja, seperti sum, maksimum, minimum, average, median, dan lain-lain. Lalu di dalam menu transform, kita bisa menghapus kolom atau memfilter baris, atau yang biasa seperti kita bisa menggunakan baris pertama sebagai header tabel. Ada juga opsi transformasi lanjutan seperti kita bisa menggabungkan, menambahkan, lalu mengelompokkan menurut pivot dan unpivot. Poin selanjutnya, Power Query bisa kita manfaatkan pada Microsoft Azure Data Lake Storage. Power Query kita bisa manfaatkan. Di Microsoft Dataverse, Power Query juga bisa kita manfaatkan. Di Microsoft Excel, Power Query juga bisa kita manfaatkan. Dan terkhususnya di Microsoft Power BI. Power Query itu bisa kita manfaatkan.
Sekian penjelasan saya tentang materi kecerdasan bisnis pertemuan 9 sampai dengan 14. Saya berharap dengan penjelasan saya tersebut bisa menambah wawasan saya sendiri dan terutamanya kita. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan saya yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.